Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Nur Wahid. Saya dari kelas 12 MIPA SMA Wahidiyah Samarinda. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kiamat kubro. Namun sebelum kita masuk ke dalam kiamat kubro, kita ketahui dulu apa itu hari kiamat. Hari kiamat dalam pengertiannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara bahasa dan kedua secara istilah. Yang pertama secara bahasa. Hari kiamat ini secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu Yaumul Qiyamah, yang artinya hari akhir. Secara istilah adalah kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta, serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal dan perbuatannya. Nah, itu dia pengertian dari hari kiamat, baik dari istilah dan baik dari bahasa. Selanjutnya langsung saja kita masuk dalam kiamat kubro. Kiamat kubro adalah hari di mana seluruh kehidupan makhluk yang ada di alam semesta berakhir. Tak ada manusia yang tahu pasti kapan kiamat kubro akan terjadi, meskipun menggunakan teknologi yang super canggih. Jadi kita manusia ini nggak ada yang tahu kapan kiamat kubro itu terjadi, hanya Allah yang tahu. Seperti Allah memberikan tanda-tanda mengenai kiamat kubro seperti pada hadis berikut, yang artinya dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW bersabda, menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Lalu ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang atau ad-dubbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Berikut adalah tanda-tanda dari kiamat kubro. Yang pertama, munculnya Nabi Muhammad dan wafatnya. Di sini ada makomnya Nabi Muhammad SAW ya. Yang kedua, waktu berlalu lebih cepat. Jadi ketika kita merasakan waktu kita itu terlalu berjalan lebih cepat, berarti dia termasuk tanda-tandanya kiamat. Yang ketiga, munculnya bangunan-bangunan yang besar. Ini seperti bangunan-bangunan yang ada di luar negeri, luar kota, ini seperti ini kan. Dan yang terakhir adalah padang gurun Arab menghijau. Sini kita sudah tahu ya, padang gurun Arab tuh pasti panas dan pasti mustahil lah muncul rumput-rumput hijau gitu. Jadi ketika padang gurun Arab ini udah menghijau, berarti ini sudah termasuk tanda-tanda kiamat kubro. Nah, tanda-tanda tersebut kemudian akan diikuti oleh pertanda yang besar sehingga dapat mengguncang umat manusia, yang diantaranya adalah pertama, matahari terbit dari barat yang menandakan ditutupnya pintu taubat. Jadi secara logika kita ya, pastikan matahari terbitnya dari arah timur ya, mustahil dari arah barat, terbit di timur dan tenggelam di barat. Namun ketika matahari terbit dari barat, itu sudah ada tanda-tanda kiamat muncul. Yang kedua, munculnya dajjal. Kita sudah banyak yang ketahui bahwa dajjal itu orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyekutukan Allah, sudah
umat manusia, umat Islam sudah banyak tahu ciri-cirinya Dajjal. Yang salah satunya di atas jidatnya ini, ada kayak ini tulisannya, ada tulisan Arab, tulisannya kafaro atau kafir. Nah, selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Di sini dalam kiamat kubro nanti, dalam kubro nanti ya, Nabi Isa dan Imam Mahdi ini berperan penting dalam agama Islam. Nanti dalam agama Islam, dalam kiamat kubro nanti, beliau berdua ialah yang membantu kita, menyelamatkan kita dari serangan dari Dajjal tersebut. Jadi Imam Mahdi dan Nabi Isa ini akan berperang dengan Dajjal. Selanjutnya serangan terhadap Mekah. Jadi ketika Mekah itu, kita tahu ya, Mekah itu adalah bangunan yang suci. Itu ada terdapat Hajar Aswad, itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, ketika ada yang memerangi Mekah, itu sudah sangat waspada kita. Itu sudah termasuk tanda-tanda kiamat kubro. Dulu sempat diserang oleh Raja Abraha waktu peristiwa kelahiran beliau Nabi Muhammad SAW. Namun Allah berkehendak lain dengan mengirimkan burung ababil yang melemparkan batu-batu dari api neraka untuk diserang kepada Raja Abraham dan ikut perangnya. Sehingga setelah tanda-tanda tersebut terjadi, maka sangkakala atau trompet bahasa kita akan ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, setelah tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, kemudian malaikat Israfil akan meniup sangkakala atau trompet bahasa kita. Tapi trompetnya kayak nggak trompet tahun baru. Sangkakalanya ini pasti rusak. Trompet pertama dari sangkakala akan mematikan semua manusia di bumi, dan trompet kedua akan menandakan kebangkitan manusia yang kemudian akan dihisab amal dan perbuatan mereka. Nah, cukup sekian pembahasan saya dari kiamat kubro. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.